Ina si bocil SMA. Maksud lo apa, Zin? Tanya seorang laki-laki yang tidak lagi muda sekitar berumur kepala 3. Laki-laki itu menoleh malas kepada sahabatnya yang sibuk menjejerkan foto perempuan di meja kerjanya. Seperti biasa, jawab Zin. Sahabat sekaligus partner kerjanya. Laki-laki menatap sahabatnya tanpa ada rasa bersalah, justru semakin bersemangat. Laki-laki itu mendengus tidak suka. Sebut saja, Fahri Zikri, seorang duda tampan pemilik perusahaan FZ Group. Tidak hanya tampan, sudah pasti kaya raya. Meskipun duda itu umurnya sudah mencapai kepala 3. Namun siapa sangka ketampanannya semakin luar biasa. Bahkan, siapapun yang pertama kali melihat Fahri pun pasti akan mengira laki-laki itu masih perjaka. Sudah berjalan hampir 3 tahun semenjak kepergian sang istri akibat kecelakaan yang menimpanya. Fahri masih setia menduda hingga saat ini. Sampai Zin khawatir jika sahabatnya itu akan menduda seumur hidup karena tidak pernah lagi terlihat dekat dengan wanita. Singkirin foto itu. Pungkas Fahri yang sudah malas dengan kelakuan Zin. Selalu saja sibuk mencarikan jodoh untuknya layaknya mak comblang saja. Ayolah lo pilih dulu yang mana. Siapa tahu cocok. Tawar Zin. Ini udah gue pilihin sesuai selera lo. Gue gak mau. Zin berdecak. Fahri masih saja keras hati. Sampai kapan lo mau nutup hati terus? Eri, udah 3 tahun. Gak ada waktu buat gue ngurusin perempuan. Kerjaan gue banyak. Karena itu, gue bantu pilihin jodoh buat lo. Gimana? Zi, gue gak mau lo menduda seumur hidup. Fahri tak mengindahkan ucapan Zin. Membiarkan sahabatnya itu menggerutu tidak jelas. Daripada lo di sini, mending lo balik ke ruangan lo. Banyak kerjaan kan? Usir Fahri secara halus. Dengan kesal Zin merapikan semua foto yang sudah dijejerinya di meja Fahri. Awas lo menduda seumur hidup. Umpat Zin lalu pergi keluar. Fahri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Fahri tahu maksud Zin baik. Tapi entah mengapa sampai detik ini dirinya seakan sulit untuk membuka hati kembali. Rasanya, Fahri masih sulit untuk melupakan Kairah, almarhumah istrinya. Fahri meraih sebuah foto di laci mejanya. Seorang perempuan cantik tersenyum begitu manis. Siapa lagi jika bukan Kairah? Semakin hari, rasa rindu terhadap almarhum semakin bertambah. Namun, semakin bertambahnya hari pula Fahri mulai terbiasa dan ikhlas atas takdirnya. Fahri yakin, Tuhan tidak akan mengambil apapun kecuali diganti dengan yang lebih baik lagi. Mungkin, Kairah dihadirkan untuk menemani laranya, hingga ia benar-benar sembuh. Ya, Fahri sempat mengidap penyakit ketraumaan, dan itu semua disembuhkan oleh istri tercintanya, Kairah. Fahri mengusap foto tersebut. Entah mengapa rasanya abang masih berat untuk buka hati sayang. Gumam Fahri. Abang, adalah panggilan Kairah ketika memanggil suaminya. Suara ketukan pintu menyadarkan Fahri dari lamunannya. Masuk. Suruhnya. Ternyata Gerald. Apa ada? Rod. Gerald masuk. Ternyata laki-laki itu tidak sendiri melainkan bersama sang adiknya yang masih SMA. Sorry, dia masa kesini. Tunjuk Gerald pada adiknya dengan wajah sebal. Fahri hanya menganggukkan kepalanya. Tidak masalah bagi Fahri. Adik Gerald memang sering mampir untuk mengunjungi kakaknya. Asal tidak mengganggu pekerjaannya saja. Alina, yang sopan. Peringat Gerald saat gadis itu tidak mau diam di ruangan Fahri. Ya. Adik Gerald bernama Alina Natasha Bunga yang masih duduk di kelas 3 SMA. Gadis itu sedikit berbeda seperti layaknya gadis lain yang anggun dan juga pendiam. Alina overaktif dan sedikit ceroboh. Alina langsung duduk patuh dengan bibir maju. Iya, jawab Alina. Fahri sendiri tidak mengindahkan Alina. Bukan cuek, melainkan sudah tidak kaget lagi dengan sikap Alina yang memang terlalu aktif. Fahri, mumpung dia di sini. Sekalian mau gue titipin dia ke lo sebentar. Gue mau cek perkembangan proyek dulu. Ucap Gerald. Kak, ikut. Pinta Alina dengan wajah memelas. Kakak kerja, nah, bukan main-main. Balas Gerald sedikit galak. Melihat itu lagi-lagi Alina hanya bisa memajukan bibirnya. Ya udah Alina di ruangan Kak Gerald aja. Gak boleh. Pasti nanti kamu gak mau, Din. Di sini aja. Jangan bikin ulah,
Tapi, Kak, gak ada tapi-tapi, tim di sini. Setelah Gerald. Gerald tahu, jika Alina berada di satu ruangan dengan Fahri pasti adiknya itu tidak akan berani berbuat ulah karena sungkan. Fahri, kalau gitu gue ke proyek dulu. Pamit Gerald. Jangan lupa kirim dokumentasinya ke gue. Balas Fahri. Siap. Setelah itu, Gerald pun pergi meninggalkan Alina dan Fahri. Berjalan detik ke detik, menit ke menit. Suasana senantiasa hening. Fahri sibuk dengan pekerjaannya, seolah seperti tidak ada makhluk lain di dalam ruangannya. Sedangkan Alina, gadis itu sudah mulai bosan sedari tadi hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Alina memerhatikan Fahri dalam diam. Baru kali ini Alina melihat bos kakaknya itu dalam jarak dekat dan lama. Biasanya Alina hanya bertemu sekilas dan itu pun tidak lama seperti saat ini. Ada apa? Suara bariton dan berat sontak menyadarkan Alina. Ah, nggak ada apa-apa, Om. Jawab Alina cengengesan. Kamu panggil saya apa? Dengan raut wajah tak percaya Fahri menatap gadis SMA itu heran. Oh tidak. Baru kali ini dirinya dipanggil Om. Om. Jawab Alina polos. Emang gue setua itu apa ya? Batin Fahri. Kalau dipikir rasanya ada benarnya. Tapi entah mengapa rasanya Fahri sedikit merasa tidak terima ketika bocah kecil itu memanggilnya Om. Apa karena dia masih kecil ya? Batin Fahri lagi. Om kenapa? Kok malah Din? Tanya Alina. Jangan panggil Om, saya bukan Om kamu. Balas Fahri galak lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Ternyata sama galaknya kayak Kak Gerald. Dengus Alina dalam hati. Om, Alina izin keluar boleh ya? Bosan tahu di dalam sini. Keluh Alina. Keluar saja. Tapi kalau ada apa-apa sama kamu saya tidak tanggung jawab. Lagi-lagi Alina hanya bisa mendengus sebal. Dengan perasaan dongkol Alina kembali diam. Dasar om-om ngeselin. Cibir Alina dalam hati. Diam-diam Fahri melirik ke bocah kecil itu. Sudah SMA tapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Ya udah sana keluar, tapi cuma setengah jam saja. Lebih dari itu, kamu gak boleh masuk lagi ke ruangan saya. Fahri mengalah. Rasanya tidak tega melihat gadis itu kebosanan. Alina langsung tersenyum sumringah. Beneran, Om. Raganya seperti hidup kembali. Alina beranjak dari duduknya dengan semangat. Jawab Fahri mengizinkan. Dengan semangat Alina segera keluar dari ruangan Fahri. Melihat itu, Fahri hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar bocil. Di lobi, Alina melangkah riang sesekali memutarkan badannya sembari bersenandung kesenangan. Saking senangnya Alina sampai tidak sengaja menabrak seorang pengantar makanan, hingga makanan itu jatuh berserakan di lantai. BRA kakak. Gimana sih? Jalan tuh pakai mata. Marahnya pada Alina. Aduh maaf mbak, aku gak sengaja. Alina menatap makanan yang berserakan jatuh karena kecerobohannya. Jadi bagaimana ini? Ini makanan kantor buat makan siang, lagian kamu anak sekolah kenapa ada di sini? Mbak-mbak itu semakin marah. Pesanan yang seharusnya selesai tepat waktu justru dibuat kacau oleh bocah sama. Bertepatan dengan jam makan siang. Karena teriakan mbak-mbak itu orang kantor Jeti berkerumun melihat apa yang sedang terjadi. Ada apa ini? Seorang security yang berada di depan langsung ikut masuk ke dalam melihat keadaan yang semakin ramai. Ini pak, pesanan makan siang kantor Jeti berantakan kayak gini gara-gara dia. Tunjuk mbak itu pada Alina. Aku gak sengaja, pak. Bela Alina. Lagi-lagi kamu. Ucap security itu. Tanggung jawabnya gimana dong? Orang kantor gak jadi makan kan gara-gara kamu. Maaf, mbak. Saya ganti aja kerusakannya ya. Enak aja ganti-ganti aja. Kamu juga harus tanggung jawab ke atasan saya. Alina menoleh ke sekelilingnya. Semua orang kantor menatapnya sedikit tidak suka. Ya, Alina sadar ini bukan pertama kalinya ia berbuat ulah di kantor kakaknya itu. Dia tuh jadi kebiasaan bikin ulah di sini. Dikira tempat main apa ya? Pak Fahri juga ngapain kasih dia izin buat datang ke sini? Cuma bisa bikin ulah aja. Padahal Pak Gerald gak gitu ya. Beda banget sama adiknya. Dikira tempat hiburan kali ya.
Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Alina. Rasanya Alina sangat malu kali ini. Lebih tepatnya sudah memalukan kakaknya sendiri karena ulahnya. Ada apa ini? Kenapa semuanya berkumpul di sini? Fahri datang. Mendengar suara Fahri yang datang, Alina langsung menghampiri Fahri dan bersembunyi di belakang tubuh Fahri. Maaf, Om, bisik Alina. Fahri yang masih belum mengerti, bingung sendiri. Kenapa Alina meminta maaf padanya? Apa bocah itu kembali berbuat ulah seperti kapan lalu? Pak Fahri, maaf. Pesanan makan siang untuk kantor rusak. Pak, ucap Mbak itu, mendekat ke arah Fahri. Kerumunan melonggar memperlihatkan makanan yang berserakan di lantai. Alina, ucap Fahri pelan yang mampu didengar oleh Alina saja. Maaf, Om, Alina gak sengaja. Cicit Alina. Fahri mencoba sabar. Apa rusak semua? Tanya Fahri. Tidak, Pak. Sebagian ada di mobil belum dikeluarkan. Kurang lebih 30 box yang rusak. Yang aman kamu bagikan, dan antar makanan baru lagi ke sini. Sedangkan yang tidak menerima jatah makan siang, mohon bersabar menunggu. Ucap Fahri. Baik, Pak. Jawab semua kompak. Tolong bereskan ini. Pinta Fahri pada cleaning service. Baik, Pak. Setelah itu, semuanya bubar kembali dengan aktivitasnya masing-masing. Fahri membalikan tubuhnya menghadap ke arah Alina. Gadis itu menundukkan kepalanya. Takut. Belum ada setengah jam, kamu sudah bikin ulah Alina. Maaf, Om, Alina beneran gak sengaja tadi. Mbaknya gak kelihatan. Cicit Alina. Om gak mau tahu entah itu sengaja atau tidak. Tapi kamu tahu kan ini kantor bukan tempat bermain, Alina. Fahri marah, lebih tepatnya menegasi Alina agar tidak menjadi kebiasaan. Tahu, Om. Tidak seharusnya kamu ceroboh. Iya, Om. Maafin Alina. Alina janji lebih hati-hati lagi. Saya izinkan kamu datang ke kantor karena Gerald kakak kamu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa seenaknya keluar masuk di kantor ini. Tegas Fahri. Iya, Om, maaf. Sekarang ke ruangan saya. Fahri menarik lengan baju Alina, menggiring gadis itu kembali ke ruangannya. Sesampainya di sana, Fahri menyuruh Alina untuk diam agar tidak berulah kembali. Fahri yang awalnya ingin makan siang pun ia urungkan. Kembali hening. Alina diam-diam memerhatikan Fahri yang serius membaca dokumen. Om. Tidak ada sahutan. Om. Lagi. Fahri hanya diam. Om. Ada apa Alina? Jawab Fahri sedikit kesal. Benar-benar gadis tidak mau diam barang sejenak. Om jangan bilang-bilang Kak Gerald ya soal masalah tadi. Please. Mohon Alina sambil mengatupkan kedua tangannya. Gak bisa. Nanti kamu bikin ulah lagi. Janji. Habis ini Alina gak akan bikin ulah lagi di kantor Om. Tapi Alina minta tolong jangan bilang Kak Gerald ya. Mohon Alina memelas. Fahri menyunggingkan senyumnya tipis. Meskipun nakal ternyata bocah itu sangat takut dengan kakaknya. Om, please. Mohon Alina lagi. Apa imbalannya kalau saya tidak cerita? Alina berpikir sejenak. Kemudian melepaskan penjepit rambutnya lalu memberikannya pada Fahri. Ini buat Om. Ini imbalannya. Fahri menatap heran penjepit rambut berbentuk pinta berwarna pink itu. Apa untungnya buat saya? Ini tuh jepit rambut kesukaan Alina. Alina sayang banget. Kalau bukan karena Om mau rahasiakan masalah tadi, Alina juga gak bakalan mau kasih jepit ini ke Om. Emang saya sudah bilang mau. Alina mendengus. Harus mau. Kan udah dikasih ini sama Alina. Jeti ini berharga buat kamu. Alina mengangguk. Iya. Itu hadiah pertama dari Kak Gerald pas Alina ulang tahun. Fahri merasa tersentuh. Oke, saya terima ini. Alina langsung tersenyum sumringah. Beneran, Om. Balas Fahri hanya berdehem. Makasih, Om. Sana kembali di tempat, dan jangan berbuat ulah lagi. Dengan patuh Alina kembali duduk di sofa. Menunggu kedatangan Gerald. Melihat itu Fahri menggelengkan kepalanya. Dia SMA apa masih SD sih? Kelakuannya kadang bikin kesal kadang juga gemes.
Batin Fahri memerhatikan Alina diam-diam. Mampir juga ke